Saudara, dugaan kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Saburai Jua Orien Patriot Riwu Kore menjadi sorotan luas di tengah masyarakat. Kasus Orien mengungkap lemahnya sinergi data kependudukan dan proses pemeriksaan selama tahapan pilkada. Dengan terungkapnya kasus ini, apakah Orien otomatis gugur sebagai Bupati terpilih? Kita akan bahas pagi ini. Sudah bergabung secara daring, ada anggota Bawaslu, Bu Ratna Dewi Petalolo. Bu Ratna, selamat pagi. Ada juga Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, Pak Zudan Arif Fakrullah. Pak Zudan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serta anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bu Ratna dulu. Bu Ratna, kalau di Bawaslu sendiri sekarang titiknya sudah sampai mana pemeriksaan atau investigasi atas kasus dugaan kewarganegaraan ganda ini, Bu Ratna? Ya, terima kasih Mas Alexander. Perlu saya tegaskan kembali bahwa fakta tanggal 1 Februari tahun 2021 ini adalah jawaban atas rentetan panjang fungsi pengawasan dan klarifikasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Saburai Jua. Jadi sejak awal setelah ada laporan masyarakat ya menyatakan adanya dugaan kewarganegaraan asing, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, oleh salah satu calon bupati atas nama Bapak Orien Riwu Kore, Bawaslu langsung melakukan langkah-langkah untuk memastikan kebenaran tersebut. Maka kami sudah surat kepada KPU dan menyurati beberapa lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk memberi informasi. Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi memang ini tidak ada jawaban. Salah satu jawaban yang kami terima adalah dari imigrasi, tetapi itu pun jawab surat menyatakan Bapak Riwu Kore ini sebagai warga negara, ya itu ditarik kembali karena sedang untuk kebenaran tersebut, dan sampai hari ini pun tidak ada jawab. Nah, jawaban terhadap soalan ini kita terima pada 1 Februari tahun 2020. Pasca Bawaslu menerima informasi ini dari Bawaslu Saburai Jua, kami langsung rapat pleno untuk menentukan sikap Bawaslu. Dan sikap Bawaslu yang pertama, ini menyurati Kementerian Luar Negeri bisa membantu Bawaslu memastikan kebenaran surat yang diterima kami melalui email. Untuk kami bisa pastikan bahwa surat tersebut benar dari kedutaan besar. Ya. Dan secara informal kami sudah mendapatkan jawaban bahwa surat itu betul dikirimkan dari kedutaan besar. Dan kami sudah menyurat secara resmi untuk mendapatkan dokumen terkait dengan status warga negara dari Bapak Orien. Dua, untuk mencegah terjadinya kesalahan di dalam kami kepada KPU RI sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk meneruskan surat permohonan pelantikan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Saburai Jua kepada Kementerian Dalam Negeri agar dipertimbangkan untuk dilakukan penundaan. Kita benar-benar meyakini menemukan kebenaran bahwa benar yang bersangkutan adalah warga negara. Oke, Bu Ratna, sampai di situ dulu. Ini berarti 1 Februari 2021 menjadi tanggal yang penting ya untuk menilik lebih dalam apa yang terjadi di Saburai Jua ini. Mbak Titi, saya minta pandangan Anda dulu. Ini sudah 1 Februari 2021, ini artinya sudah melewati proses panjang. Apa yang Anda lihat di mana para otoritas yang terlibat ini ada kekosongan di mana, di titik kebobolannya kalau gitu, Mbak Titi, Anda melihatnya? Jadi proses pemenuhan persyaratan pencalonan di pilkada kita itu melalui, kalau bisa disederhanakan, 2 tahap, yaitu pemeriksaan administrasi dan yang kedua adalah verifikasi faktual. Nah, di saat ketika ada kecurigaan terhadap status kewarganegaraan calon Bupati Orien ini, dokumen yang digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah dia betul warga negara Indonesia, itu adalah dokumen standar yang saya ikuti dari proses pilkada ya.
adalah kartu tanda penduduk elektronik. Nah, ketika misalnya Bawaslu menerima laporan kecurigaan karena yang bersangkutan lama sekali di luar negeri, lalu dilakukan yang namanya klarifikasi kepada pihak-pihak yang punya otoritas, diklaim bahwa yang bersangkutan adalah betul warga negara Indonesia. Karena saya kira begini ya, ketika misalnya ada dokumen sah yang dimiliki dan disebutkan warga negara Indonesia di KTP elektronik, nanti Pak Zudan bisa menerangkan proses untuk mendapatkan KTP elektronik itu kan proses yang harus dipenuhi dalam kapasitas warga negara. Ada KTP dan lain sebagainya. Apalagi ketika dia mencalon itu ada salah satu persyaratan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Dan yang mengeluarkan itu adalah pengadilan. Dan pengadilan itu kalau punya hak pilih artinya hanya warga negara Indonesia. Kita juga perlu proporsional ya melihat hal ini karena KPU Bawaslu Kabupaten Saburai Jua tentu punya jarak yang cukup jauh dengan pihak-pihak yang punya otoritas. Ketika surat sudah disampaikan bulan September dan kedutaan baru menjawab pada tanggal 1 Februari, nah memang di situ ketidakmudahan kita untuk melakukan proses klarifikasi dan seterusnya dengan pihak-pihak yang punya otoritas. Hanya saja memang saya menduga hambatan-hambatan itu muncul pertama karena pihak-pihak yang punya otoritas mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan adalah WNI. Karena setahu saya sempat dilakukan klarifikasi dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dan dokumennya sah begitu ya. Yang kedua, karena ada klarifikasi dari pihak-pihak yang punya otoritas bahwa dia adalah WNI kita, ya akhirnya dari sisi prosedural semua sudah benar, Mas, begitu. Tidak ada sisi prosedur yang saya kira disimpangi. Ya. Nah, yang miss-nya itu adalah ketika konfirmasi dari kedutaan itu terlalu lama, 1 Februari begitu. Nah, mungkin ketika ada pernyataan dari pihak yang punya otoritas setempat bahwa yang bersangkutan adalah WNI, mestinya di awal ini mohon maaf Bu Dewi ya, ketika kecurigaan itu tetap ada, bisa kemudian Bawaslu sejak awal Bawaslu RI, karena Bawaslu RI saya yakin punya hubungan yang sangat baik dengan kedutaan Amerika Serikat ataupun dengan Kementerian Luar Negeri untuk misalnya menjembatani proses ini. Tapi saya kira bisa dipahami karena waktu itu semua pihak yang punya otoritas di sana mengkonfirmasi bahwa dia adalah WNI. Untuk tahu status dia sebagai WNA itu kan harus ada pihak juga yang menyatakan bahwa dia WNA. Jadi ya situasi pandemi salah satu ya yang diklarifikasi diklaim sebagai salah satu yang menghambat konfirmasi soal status kewarganegaraan yang bersangkutan. Oke. Gitu. Mbak Titi, sampai di situ dulu. Saya mau ke Pak Zudan. Pak Zudan, sebenarnya kalau klarifikasi dari Kemendagri khususnya di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil ini seperti apa? Apakah kemudian kalau seorang WNI misalkan kemudian mendapatkan kewarganegaraan lain seperti kasus ini ada notifikasi pastinya dari baik dari kedutaan besar atau pihak-pihak lain, apalagi ini terkait dengan seseorang yang akan menjabat sebagai kepala daerah begitu, Pak Zudan. Baik, Mbak Dewi, Mbak Titi, dan Mas Alexander, terkait persoalan ini, agar kita semua mendapatkan informasi yang utuh, saya ingin membuka fakta-faktanya terlebih dahulu. Setelah itu kita semuanya menganalisis berdasarkan fakta objektif itu. Oke, mungkin bisa secara sederhana ya Pak Zudan. Ya, saya ingin menggambarkan bahwa yang terjadi adalah sekarang ini bukan warga negara Amerika Serikat seperti bule yang asli orang sana. Tetapi ini adalah orang NTT yang di dalam sistem administrasi kependudukan kita, dia dari awalnya adalah WNI. Tahun 97 sudah terdaftar di dalam sistem Dukcapil, adalah WNI bertempat tinggal di Jakarta. Sampai sekarang. Fakta yang kedua, beliau pernah mendapatkan paspor Amerika Serikat. Saya sudah telepon langsung dengan Pak Orin, memastikan. Betul Pak, Bapak punya paspor Amerika? Betul. Yang kedua, faktanya adalah Pak Orin juga memiliki paspor Indonesia. Saya tanggal 3 sudah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi dan Dirjen Administrasi Hukum Umum untuk melakukan pengkajian ini. Dikonfirmasi juga bahwa betul itu paspornya asli. Saya telepon ke Dinas Dukcapil Kota Kupang. Betul ini KTP-nya diterbitkan di Kota Kupang, betul Pak Dirjen. Dari semua fakta ini, kemudian saya bertanya lagi,
Pak Orin, bagaimana cara mendapatkan paspornya? Beliau menjawab bahwa saya diberi paspor oleh Amerika. Nah, di Indonesia, cara mendapatkan paspor asing itu ada dua. Dengan diberi atau dengan melakukan pelepasan kewarganegaraan. Nah, proses yang kedua, pelepasan kewarganegaraan ini tidak dilakukan. Sehingga di Dirjen Imigrasi, Dirjen Administrasi Hukum Umum, tidak ada keputusan dari negara yang memberikan pelepasan itu. Sehingga notifikasi ke Dukcapil itu tidak ada. Baik dari Kedutaan Besar Amerika maupun dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau proses yang terjadi selama ini, Kementerian Hukum dan HAM selalu memberikan notifikasi. Bila ada WNA menjadi WNI atau WNI menjadi WNA. Setelah itu kami menginput datanya. Kalau WNI menjadi WNA, datanya dikeluarkan dari WNI. Kalau WNA menjadi WNI, dimasukkan ke dalam data WNI. Nah, disinilah ada satu titik di mana pelaporan itu tidak dilakukan, sehingga paspor sebagai WNI masih bisa terbit, kemudian KTPL-nya juga masih bisa terbit, karena di dalam sistem kita semuanya masih berstatus sebagai WNI. Belum pernah ada pemberitahuan, belum pernah ada notifikasi. Karena sistemnya di Dukcapil itu berbasis pelaporan. Dan kita baru tahu di tanggal 2 Februari kejadian ini. Maka kita terus bertindak cepat. Apa langkah yang akan kita ambil? Setelah nanti dari otoritas Kementerian Hukum dan HAM menyatakan dia WNA, maka seluruh dokumen kependudukannya akan dicabut. Oke, Pak Zudan. Apabila diputuskan masih sebagai WNI, maka kartu keluarga dan KTPL-nya masih tetap berlaku. Oke, Pak Demikian, Zudan. Mas. Sampai di situ dulu, nanti kita akan dalami lagi terkait juga dengan ini karena 1 Februari 2021 sudah akan dilantik, proses sudah berjalan. Tadi kita juga akan dalami masalah satu titik yang Pak Zudan bilang itu, tapi sekarang masalahnya juga ini sudah di tahapan ini, apakah kemudian secara aturan bagaimana nanti akan dibawa ini, masalahnya akan kemana? Kita akan bahas ini usai jeda, saudara. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.